Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala wa bisyafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin ya muhitan bil layali wal ayyam. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan sahibul mu'allif kitab Syekh Umar bin Ahmad Baroja, wa khususan sahibul ma'asis mimma disalam Al-Habib Usman bin Usaid Al-Idrus. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Sahabat assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan materi tentang akhlaqul banin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Semoga dengan kita mengkaji kitab akhlaqul banin ini, semoga kita mendapat curahan keberkahan dari pengarang kitab, yaitu Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Amin ya rabbal alamin. Masuk kepada pasal nomor 21. Adabul waladi ma'a khadimihi. Bab ini menerangkan tentang seorang anak, adab seorang anak kepada pembantunya. Nomor 1, khadimuka, pembantumu, huwaladzi, yaitu orang, yashtagilu fi baitika, orang yang selalu membantu di rumahmu. Yuratibu asasahu, merapihkan rumahmu. Wa yunazzifu sahatahu, dia mengepel teras. Wa yaksunu qa'atahu, menyapu halaman. Wa ya'muruhu, dan dia selalu disuruh, abuka, oleh bapamu, fi hajatihi, dalam suatu kesibukan ayahmu. Wa kadzalika khadimatuka, itu adalah pekerjaan pembantumu. Fahiyallati, yaitu pembantumu, tatbahu ta'amaka, dia juga yang memasak masakan di rumahmu. Wa tagsilu malabisaka, dan mencuci pakaianmu. Wa tusaidu ummaka fi ashghaliha, dan yang selalu membantu kesibukan ibumu. Wa tadhhabu, dan ia selalu pergi, kulla yaumin, setiap hari, lasuki, ke pasar untuk berbelanja. Musannif di sini menerangkan kepada kita, mengenalkan kepada kita siapa pembantu, orang yang selalu membantu di rumah kita. Pembantu itu selalu merapihkan rumah kita, selalu mengepel teras, selalu menyapu halaman kita, dan orang yang selalu membantu hajat-hajat dari bapakmu, membantu kesibukan bapakmu. Itulah pembantumu. Kemudian pembantu kita juga orang yang memasak masakan di rumah kita, menyiapkan makanan untuk kita. Kemudian pembantu kita juga yang mencuci pakaian kita. Kemudian yang membantu kesibukan ibumu. Lalu pembantumu juga adalah orang yang selalu pergi ke pasar untuk berbelanja, kemudian memasakkan hidangan untuk kamu. Itulah pembantumu. Kemudian masuk pada nomor 2. Fayajibu, maka wajib, alaika, kepadamu, antasta'milal akhlaqil hasanah, berbuat baik, berakhlak baik, ma'al khodimi wal khodimati,
kepada pembantu laki-lakimu atau kepada pembantu perempuanmu. Fa idza amarta ahaduhuma bisyai'in, maka ketika kamu menyuruh salah satu dari kedua pembantumu itu, baik laki-laki ataupun perempuan, fakallimhu bikalamin latifin, maka berkatalah kamu dengan kata-kata yang lembut, dengan perkataan yang baik. Wala tu'dhihi, dan janganlah kamu menyakitinya, au tatakabbaru alaihi, dan bersikap sombong kepadanya. Wa idza ghalita, dan ketika pembantumu itu berbuat salah, fala tanharhu, maka jangan kamu memarahinya. Bal nabbihu, tetapi kebalikannya, ala ghalatihi birifqin, ingatkanlah dia dengan cara yang baik. Wa idza ghalita, dan ketika yang salah adalah kamu, fakulil haqiqata, maka katakanlah kejujuran kepadanya bahwa kamu yang salah. Wala tansubil ghalata, dan janganlah kamu menimpakan kesalahan ilal khodimi, kepada pembantumu itu. Musannif menerangkan kepada kita bahwasanya wajib bagi kita juga untuk berakhlakul karimah, berbuat baik kepada pembantu kita, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu yang lebih tua dari kita ataupun yang lebih muda dari kita. Dikisahkan di sini bahwasannya ketika kita menyuruh salah satu pembantu kita, baik laki-laki ataupun perempuan, fakallimhu bikalamin latifin, maka katakanlah dengan perkataan yang baik. Jangan sampai kita menyuruh seenak-enaknya saja. Kemudian janganlah kamu menyakiti pembantumu, dan jangan juga kamu bersikap sombong kepada pembantumu. Sesuai dengan surah Luqman ayat 18, wala tusha'ir khaddaka linnasi wala tamsir wala tamsir minal ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang angkuh, orang yang sombong. Kemudian musannif menerangkan juga ketika pembantu kita berbuat salah, maka kita jangan memarahi pembantu kita, tetapi kita nasihati dia, ingatkanlah dia dengan perkataan yang baik, dengan cara yang baik. Dan ketika juga kamu bersalah kepada pembantumu, maka katakanlah kejujuran bahwasannya kamu yang salah, jangan menimpakan kesalahanmu kepada pembantumu. Nah, begitu detailnya musannif di sini Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Selain kita harus berakhlakul karimah kepada orang tua, kepada guru kita, kepada orang yang terhormat, kita juga harus memiliki akhlak karimah kepada siapapun, baik itu orang adik kelas kita, baik itu orang yang ekonominya mungkin lebih rendah dari kita, baik itu orang yang suka di pinggir jalan, kepada siapapun, kepada makhluk apapun, kita harus senantiasa menunjukkan akhlak yang baik kepada siapapun. Masuk pada nomor 3, wa idza da'autahu falam yujibka halan, dan ketika kita memanggil pembantu kita, tetapi pembantu kita tidak segera datang, fala taghdab alaihi, maka jangan marahi dia, li'annahu
karena sesungguhnya pembantumu itu rubama lam tasma' sautaka, mungkin karena sesungguhnya dia itu tidak mendengar suaramu. Wa kadzalika, begitu juga idza amartahu bisyai'in fa'abta'a, ketika dia kamu perintahkan kemudian dia lalai, dia lupa atau teledor ataupun lambat, fala ta'jal fi itabihi, janganlah kamu memarahinya, janganlah kamu memarahinya seketika itu. Farubbama huwa ma'dzurun, mungkin dia sedang sibuk dengan pekerjaan yang lain. Wahdar an tadribahu, janganlah kamu memukul pembantumu. Au tashtimahu, jangan juga kamu mencaci pembantumu. Au tabsuqa fi wajhihi, jangan juga kamu meludahi pembantumu. Fala ya'malu dzalika, maka perbuatan seperti itu illal waladu sayyi'ul akhlaki, adalah kelakuan itu adalah kelakuan yang hanya dilakukan oleh seorang anak yang tidak berakhlak. Alladzi yubghiduhu jami'un nasi, dan kelakuan itu adalah kelakuan yang tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Musannif menerangkan dalam bab 21 ini nomor 3 bahwasannya ketika pembantu kita kamu panggil, pembantu kita tidak segera bergegas datang. Janganlah kamu memarahi pembantumu, karena mungkin pembantumu itu tidak mendengar suaramu. Kemudian dalam pasal 22 ini nomor 3 musannif menerangkan kepada kita bahwasannya ketika pembantu kita dipanggil, kemudian pembantu kita tidak segera bergegas datang menghadap kita, maka janganlah kamu memarahinya, karena mungkin pembantumu tidak mendengar suaramu. Dan ketika juga kamu menyuruh sesuatu kemudian pembantumu itu teledor, maka jangan kamu juga memarahinya seketika itu. Mungkin saja farubbama huwa ma'dzurun, mungkin pembantumu itu sedang sibuk dengan pekerjaan yang memang seketika itu harus diselesaikan. Saya beri contoh, ketika mungkin di rumah kita ada seorang pembantu, kemudian kamu memanggil pembantu kita. Kamu memanggil pembantu kamu ketika pembantu kamu itu sedang memasak. Nah, seketika pembantu kamu itu tidak segera datang bergegas menuju perintahmu, karena pembantumu sedang masak. Jika masakan ini ditinggalkan, maka masakannya akan gosong. Jadi tidak segera bergegas menuju panggilanmu. Kemudian dia datang menghadap kepadamu, jangan kamu memarahinya, tapi kita harus selalu berhusnudon. Oh, mungkin pembantu kita sedang melaksanakan pekerjaan yang lain yang memang harus dikerjakan skala itu juga, seperti tadi memasak. Karena jika pembantu kita mungkin jika pembantu kita menghadap panggilan kita, mungkin masakannya bisa gosong. Jadi masakannya diberesin dulu terus menghadap kamu yang memanggilnya. Jadi intinya kita harus selalu berhusnudon kepada siapapun. Kemudian wahdar an tadribahu, jangan juga ketika pembantu kamu teledor, jangan juga kamu memukulnya, au tashtimahu juga, atau mencacinya ataupun meludahi wajahnya. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah contoh perilaku dari seorang anak yang tidak memiliki akhlak ataupun memiliki akhlak yang tidak baik. Kemudian akhlak ini
seperti yang tadi memukul, mencaci, meludahi, ini adalah suatu kelakuan yang tidak disukai oleh orang-orang. Semoga kita semua terjauhi dari sifat-sifat, sikap-sikap seperti itu semua. Masuk pada nomor 4, la tajlis ma'al khadimihi, janganlah kamu duduk terlalu lama dengan pembantumu. Wala tukallimhu illa biqadril hajati, kecuali ada suatu hajat yang memang harus kamu katakan. Wala tamzah ma'ahu, dan jangan bercanda dengannya, kailan yatajarru alaika, sehingga tidak berani untuk bercanda, sehingga tidak berani. Au tasma'a minhu kalaman ghairu laikin, atau mendengar ucapan yang tidak pantas darinya. Pada nomor 4 ini musannif mengajak kita untuk tidak terlalu lama duduk dengan pembantu kita, tapi datangilah pembantu kita sesuai dengan hajat kita, sesuai dengan keperluan kita. Katakanlah sesuai dengan keperluan kita, karena ini semua akan mengganggu konsentrasi pekerjaan yang dikerjakan oleh pembantu di rumah kita. Dan jangan juga kamu bercanda dengan pembantu kita, kemudian dengan pembantumu, atau mendengar ucapan yang tidak pantas darinya. Alhamdulillah, masuk kepada bab 22, pasal 22. Al-waladu, bab menerangkan seorang anak al-mu'dhi, yang selalu menyakiti. Kana li ahadil aghniyai, ada seorang anak, ada seseorang dari golongan kaya, yaitu anak golongan dari masuk pada pasal 22. Al-waladu, bab menerangkan seorang anak al-mu'dhi, yang jujur, al-mu'dhi, yang selalu menyakiti. Kana li ahadil aghniyai, ada salah satu golongan orang kaya, waladun, yaitu anak dari golongan yang kaya, syarirul akhlaki, yang memiliki sikap tidak baik atau sikap buruk. Fakhurum binafsihi, yang selalu menyombongkan dirinya. Mula'un bi'idha'i ghairihi, suka menyakiti orang lain. Wala siyamal khodamu, lebih-lebih kepada pembantunya. Wakam nasohahu abuhu, berkali-kali bapaknya selalu menasihatinya. Walakinnahu lam yasma' nasihatahu, tetapi nasihat itu tidak pernah didengar oleh anaknya. Wadata marratin qala lahu abuhu, suatu ketika bapaknya menasihatinya. Isma' ya bunayya, dengarlah wahai anakku. Kama la tuhibbu ayyudhiyaka ahadun, jika kamu tidak suka disakiti orang lain, fala tu'dhi ghairaka, maka janganlah kamu menyakiti orang lain. Li'annal idha'a qabihun jiddan, ini adalah karena sesungguhnya itu adalah perilaku atau sikap yang buruk, sikap yang tidak baik. Wa yadullu ala su'it tarbiyatin, dan menunjukkan sikap jeleknya pendidikanmu. Wahdar kullal hadari antuhinal akhdama, janganlah kamu menghina pembantumu. Watatakabbaru alaihim, dan janganlah kamu bersikap sombong kepada mereka. Fahum basyarum misluna, karena mereka juga manusia seperti kita. Wa yash'uruna mithla syu'urina, mereka juga memiliki perasaan seperti kita. Lamma sami'al waladu nasihatu abihi, saat mendengarkan nasihat ayahnya seperti itu, fi hadhil marrati,
maka nasihat itu masuk ke dalam hatinya, sangat membekas. Ta'asara biha kasiron, maka dia mulai memiliki hati yang baik. Wataba min adatihil qabihati, dia pun sedikit-sedikit berhenti dari kebiasaan yang buruknya. Wasyara thayyibal akhlaqi, dan mulai memperbaiki akhlaknya. Yarhamul akhdam, menyayangi pembantunya. Wala yu'dhihim, dan tidak menyakiti orang lain. Pada pasal 22 ini musannif menerangkan tentang seorang anak yang selalu menyakiti. Dikisahkan bahwasannya ada seorang anak yang terlahir kaya, seorang anak yang kaya memiliki sikap yang tidak baik. Dia selalu menyombongkan dirinya sendiri, kemudian dia juga selalu menyakiti orang lain, terutama lebih-lebih menyakiti pembantunya di rumah. Ayahnya ini selalu menasihati setiap harinya, tetapi nasihatnya ini tidak pernah masuk dalam diri seorang anak itu. Kemudian karena seorang ayah, seorang orang tua itu selalu menasihati setiap hari, tidak pernah capai untuk menasihati anaknya, tidak pernah berhenti untuk menasihati anaknya. Suatu ketika ayahnya memberi nasihat kepada anaknya itu, "Isma ya bunayya, dengarlah wahai anakku," kata ayahnya, "jika kamu tidak suka disakiti oleh orang lain, maka kamu juga jangan menyakiti orang lain. Karena sesungguhnya itu adalah perilaku yang tidak baik, itu adalah perilaku yang buruk, dan itu juga adalah menunjukkan pendidikanmu yang jelek. Janganlah kamu juga," kata bapaknya, "janganlah kamu juga selalu menyakiti pembantumu, dan jangan juga kamu bersikap sombong kepada orang lain. Karena," kata bapaknya, "karena mereka juga sama seperti kita manusia. Karena mereka juga sama memiliki hati nurani, memiliki perasaan juga." Kemudian mendengar nasihat yang mendalam ini dari seorang ayah kepada anaknya ini, saat mendengar nasihat tersebut, saat mendengar nasihat ayahnya seperti itu, maka nasihat itu sangat membekas di hati anaknya. Nasihat ini sangat masuk ke dalam hati anaknya. Kemudian anaknya ini sedikit demi sedikit menjauhi sifat yang tercela tadi, sikap yang buruk tadi, kemudian merubahnya dengan akhlak yang baik, menyayangi pembantunya, dan tidak selalu menyakiti orang lain. Semoga kita semua senantiasa menjadi anak yang baik, anak yang berakhlakul karimah kepada siapapun, tidak selalu menyakiti orang lain, tidak selalu menghina orang lain. Amin, Allahumma amin. Masuk kepada bab 23. Pasal 23, adabul waladi ma'ajironihi, menerangkan bab yang menerangkan tentang seorang anak dengan tetangganya. Nomor 1, abuka, bapakmu, wa ummuka, dan ibumu, yuhibbani jironahuma, mencintai, menyukai tetanggamu. Wa yuhibbani, dan cintailah minka kepada wahai anakku, dan cintailah mereka wahai anakku, antuhibbahum aidon. Wa yuhibbani minka antuhibbahum aidon, dan cintailah kamu juga. Abuka wa ummuka yuhibbani jironahuma, bapak dan ibumu menyukai tetanggamu, menyukai tetangga bapak ibu. Astagfirullah. Nomor 1, abuka wa ummuka yuhibbani jironahuma,
bapak dan ibumu menghormati atau mencintai tetangganya. Wa yuhibbani minka an tuhibbahum aidon. Maka dan ibumu dan bapamu memintamu juga untuk menghormati ataupun mencintai tetanggamu. Li'annahum, karena sesungguhnya tetanggamu itu yusa'iduna walidaika waqtal hajati, karena tetanggalah yang membantu orang tua kita ketika orang tua kita memiliki hajat atau memiliki perlu. Fa ummuka qad tasta'iru minhum ba'dal adawati wal awani. Ketika ibumu meminjam peralatan rumah tangga, mereka wahum yu'iruna hadzalik, mereka meminjamkannya bikulli farahin wa sururin, dengan senang hati. Wa idza maridha, dan ketika sakit ahadun fi baitika, salah satu anggota keluarga kita, fa inna jiranaka ya'tuna li ziyaratihi, sesungguhnya tetangga kita mereka itu selalu menjenguk anggota keluarga kita yang sakit. Wa yad'una lahu bil afiyah, dan mereka juga tetangga kita selalu mendoakan untuk kesembuhan keluarga kita yang sedang sakit. Musannif di sini menerangkan kepada kita, menjelaskan tetangga kita yaitu orang yang harus kita hormati, orang yang harus kita cintai juga. Maka orang tua kita senantiasa untuk memberitahu kita, menasihati kita, selalu bersikap baik kepada tetangga kita. Sesungguhnya karena tetangga kita adalah orang yang selalu membantu orang tua kita ketika orang tua kita ada keperluan, ada hajat. Kemudian ketika orang tuamu, ketika ibumu meminjam peralatan rumah, tetangga kita selalu memberi pinjam alat itu dengan senang hati. Dan ketika anggota kita ada yang sakit, kakak kita, bapak kita, ibu kita atau adik kita, maka tetangga kita selalu menjenguk yang sakit itu, menjenguk keluarga yang sakit itu untuk mendoakan kesehatan bagi keluarga kita. Itulah tetangga kita. Maka berbuat baiklah kepada siapapun, termasuk di sini tetangga kita. Masuk nomor 2, fata'adaba, maka beradablah ayyuhal waladu, wahai anak, wahai pelajar atau wahai santri, ma'aji ronika, kepada tetanggamu. Wa farrih qulubahum, dan senangkanlah hati mereka, bi an tuhibba auladahum, dengan cara memperlakukannya dengan baik. Wa tabtasima amama wujuhihim, dan tersenyumlah di hadapannya. Wa tal'aba ma'ahum bi'adabin wahdar an tatakhasama ma'ahum, bermainlah dengan baik dengan tetangga kita. An tatakhasama ma'ahum, hindari pertingkaian atau pertengkaran dengan mereka. Au ta'khudha lu'abahum bighairi idni minhum, dan janganlah kamu juga mengambil mainan tetangga kita tanpa seizin tetangga kita. Au taftaqiru alaihim bimalabisika au darahimika, dan janganlah kamu juga memamerkan baju barumu ataupun memamerkan uang atau hartamu. Wa idza a'tatka ummuka ta'aman aw fakihatan, ketika orang tuamu memberi makanan atau buah-buahan kepadamu, fala ta'kul dzalika wahdaka, maka janganlah kamu memakannya sendirian.
wa auladu jironika yanzuruna ilaika, ketika anak tetanggamu itu melihatnya. Jadi ketika kamu diberikan makanan oleh ibumu, makanan berupa buah-buahan ataupun apapun itu, janganlah kamu memakannya di hadapan anak tetanggamu. Jika anak tetanggamu melihat, maka bagilah separuh dari makanan itu. Pada pasal 23 ini nomor 2, musonib menerangkan kepada kita bahwasannya kita selalu senantiasa bersikap baik, menunjukkan akhlakul karimah kepada tetangga kita juga. Kemudian kita harus menyenangkan tetangga kita. Kemudian kita harus memberi senyuman di hadapannya. Kemudian bermainlah dengan mereka kemudian bermainlah dengan baik dengan mereka. Hindari pertengkaran, hindari pertingkaian. Kemudian janganlah kamu mengambil mainan anak tetangga kita tanpa seizin tetangga kita. Lalu kita juga dianjurkan untuk tidak memamerkan baju baru atau harta yang dimiliki kita kepada tetangga kita. Kemudian kita juga untuk senantiasa tidak kemudian kita juga ketika diberikan makanan oleh ibu kita atau bapak kita, tidak lantas makanan itu dimakan sendirian ketika anak tetangga kita melihat makanan itu, tapi berbagilah ketika anak tetangga kita itu melihat makanan itu di hadapanmu. Wahdar aidon antastahzi'a bijironika, janganlah sekali-kali mengganggu tetanggamu. Au tarfa'a sautaka waqta naumihim, yaitu dengan berteriak di kala tetanggamu itu sedang terlelap tidur. Au tarmiya buyutahum, ataupun janganlah kamu melempar rumah tetanggamu itu, melempar sesuatu kepada rumah tetanggamu. Au tuwasikha judranaha wa sahatiha, atau mengotori tembok dan halaman rumahnya. Au tanzura ilaihim min sukubil judrani wal abwabi, janganlah kamu mengintip mereka dari jendela ataupun dari pintu. Musannif menerangkan bahwasannya jangan juga selain kita tadi harus berbuat baik, selalu tersenyum di hadapannya, kemudian bermainlah dengan baik, jangan berbuat pertingkaian ataupun pertengkaran, kemudian jangan memamerkan baju di hadapan tetangga kita atau memamerkan uang, kemudian jangan juga memakan makanan sendirian di hadapan anak tetangga kita. Kita juga harus senantiasa harus senantiasa tidak mengganggu tetangga kita dengan tidak berteriak ketika saat tetangga kita terlelap tidur. Kemudian jangan juga kita melempari rumah tetangga kita dengan sesuatu, mungkin dengan batu ataupun apa sejenisnya. Kemudian jangan juga kita mengotori tembok rumahnya, mengotori halamannya. Kemudian jangan juga kita mengintip ke dalam rumah tetangga kita dengan mengintip lewat pintu ataupun lewat jendela. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari pasal nomor 23 ini. Memasuki pasal 24, musannif menerangkan seorang anak yang bernama Hamid wa jironuhu dan tetangganya. Menerangkan tentang seorang anak yang bernama Hamid dan tetangganya. Hamidun, adapun Hamid itu waladun adalah seorang anak thayyibul qalbi yang memiliki hati yang baik, memiliki sopan santun.
hasanul adabi yaitu akhlak yang baik, mahbubun inda usratihi wa jiranihi. Hamid dicintai dan disukai oleh keluarga dan tetangganya. Li'annahu karena sesungguhnya Hamid mayudi tidak suka menyakiti auladahum, tidak suka menyakiti anak tetangganya. Wala yatakhosobu dan tidak selalu mengganggu, au yatasyatamu dan tidak suka bertengkar ma'hum dengan anak tetangganya. Wala yuqati'u ahadam minhum, dia Hamid yaitu selalu menjaga silaturahim dengan anak tetangganya. Wa kana yata'allamu ma'a auladi jiranihi. Hamid ini belajar bersama dengan anak tetangganya. Fi madrasatin wahidatin, dalam satu madrasah, satu sekolah. Wa kulla yaumin setiap hari yamshi wa kulla yaumin yamshi ma'hum. Setiap hari mereka idza arada ayyasira ilal madrasati, setiap hari mereka ketika berangkat sekolah selalu bersama dengan anak tetangganya itu. Wa kadzalika, begitu juga idza arada ayyarji'a, ketika pulang dari sekolah. Wa fi waqtil la'ibi yal'abu ma'ahum, begitupun ketika sedang bermain Hamid selalu bersama anak tetangganya itu. Wa kana yuhibbu ayyusa'idal muhtajina minhum, dan Hamid dan anak tetangga ini saling membantu satu sama lain atas keperluannya. Wa idza lam yaru ahaduhum, ketika salah satu dari mereka tidak ada, sa'ala anhu, salah satu dari mereka menanyakan keadaannya. Wa idza marido zarahu fi baitihi, dan ketika sakit salah satu dari mereka, maka mereka berkunjung ke rumah Hamid ataupun ke rumah tetangganya itu. Wa hakadza asya Hamidun, begitulah kehidupan mereka ma'a auladi jiranihi fi unsin wa sururin. Kehidupan mereka dengan begitulah kehidupan Hamid dan tetangganya yang begitu bersahabat, wattihadi wa tawaddin bi husni adab, dengan menunjukkan akhlak yang baik, adab yang baik, wa thayyibi qalbihi, dan hati yang baik. Di sini musannif menerangkan bahwasannya pada bab 24 ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Hamid. Hamid ini memiliki sopan santun yang tinggi, akhlak yang baik kepada siapapun, terutama kepada anak tetangganya, sehingga Hamid disukai oleh keluarganya dan tetangganya. Hamid juga tidak suka menyakiti, tidak suka mengganggu, tidak suka bertengkar dengan anak tetangganya. Tetapi dia selalu menjaga hubungan silaturahmi dengan anak tetangganya itu. Kemudian Hamid juga sekolah, belajar bersama anak tetangganya itu di satu sekolah, di satu pesantren. Setiap hari Hamid dan anak tetangganya itu selalu pergi ke sekolah bersama. Begitu juga ketika pulangnya, mereka selalu pulang ke rumah bersama, karena rumahnya itu berdampingan. Wa fi waqtil la'ibi yal'abu ma'hum, dan juga ketika bermain mereka selalu ada berdua, selalu dengan anak tetangganya itu Hamid. Maka bisa dikatakan bahwasannya Hamid dan anak tetangganya ini adalah sahabat, adalah hubungan persahabatan. Wa kana yuhibbu ayyusa'idal muhtajina minhum, dan mereka ini saling membantu dalam keperluannya masing-masing, dan ketika salah satu dari mereka tidak ada, maka bertanya dari salah satunya, dan ketika sakit salah satunya, mereka menjenguknya. Inilah
kehidupan hamid yang begitu memiliki hubungan yang baik dengan anak tetangganya ini dengan mengedepankan adab yang baik, akhlak yang baik, dan hati yang baik. Semoga kita semua memiliki akhlak yang baik sehingga disukai oleh keluarga kita, disukai oleh tetangga kita, dan disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Allahumma amin. Sekian, semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari pengarang kitab Akhlaqul Bani ini, Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Sekian, ada salahnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.